Kondisinya sekarang tadi pagi Bang Indra juga udah mulai berkumpul, duduk di ruang tamu, kemudian ngobrol. Makasih ya teman-teman dari media udah mau datang untuk undangan kami untuk mengupdate ya, update terkini dari teman-teman kalian Indra Bekti yang alhamdulillah hari Sabtu kemarin jam 1.30 diperbolehkan untuk pulang dari Rumah Sakit Abdi Waluyo. Jadi langsung aja ya buat teman-teman, silakan untuk menanyakan ke kami, ke Cipta. Ini ke Cipta, adik dari Indra Bekti, adik kandung dari Indra Bekti. Saya pun dari Roy sebagai manajernya dari Indra Bekti. Kami persilakan. Ya, untuk kondisinya sekarang tadi pagi Bang Indra juga udah mulai berkumpul, duduk di ruang tamu, kemudian ngobrol sama anak-anak, ngobrol sama Dila, kemudian juga sarapan di meja makan ya tadi pagi. Kalau kemarin itu sempat ada syukuran ya, istilahnya kayak ungkapan syukurlah Bang Indra ini bisa kembali ke rumah, kemudian juga kesehatannya sudah kembali pulih seperti itu. Jadi kalau untuk kondisinya sendiri alhamdulillah sudah semakin membaik, semakin sehat, semakin stabil. Untuk perkembangan memorinya sendiri Bang, mungkin perkembangan memorinya sendiri Ya, kalau untuk memorinya alhamdulillah juga sudah semakin baik ya, udah semakin fokus gitu kalau diajak ngobrol gitu. Memang kadang itu masih suka pindah-pindah gitu ya kalau kita lagi ajak ngobrol gitu. Tapi alhamdulillah itu sudah tidak serandom sebelumnya. Sekarang udah lebih fokus gitu. Kalau penglihatannya kan apakah masih rabun atau seperti apa? Ya, untuk penglihatan memang masih agak sedikit rabun. Itu nanti berjalannya waktu mudah-mudahan itu semakin hilang, karena sekarang pun itu udah jauh lebih baik gitu ya, karena sudah bisa melihat bentuk, membedakan warna, tapi memang secara detailnya itu dia belum kelihatan. Itu yang makanya kalau kelihatan matanya agak kosong karena penglihatannya masih agak kabur. Tapi kemarin juga belajar jalan nih Mas, apakah terapi jalan juga setiap hari dilakukan seperti apa? Ya, fisioterapi, kalau fisioterapinya itu dia seminggu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi di Selasa, kemudian hari Kamis dan Sabtu itu setiap harinya sama Dila gitu dia tetap belajar jalan. Kita kan udah diizinkan pulang, berarti memang udah semakin pulih. Apa sih tolak ukurnya dokter mengizinkan Bekti pulang? Ya, kemarin itu kalau mungkin dilihat dari kondisi fisik dan mentalnya Bang Indra yang sudah semakin cukup baik gitu ya, dan dilihat dari tekanan darahnya yang stabil, kemudian juga dari secara recovery tubuhnya ini sudah bisa mandiri, jadi udah nggak perlu pakai alat bantu, kemudian obat-obatan yang mungkin dosisnya tinggi gitu ya. Akhirnya dokter pun melihat Bang Indra ini sudah bisa untuk rawat jalan di rumah. Kemarin juga baru operasi ketiga ya Mas, bisa nggak sih langsung dibawa pulang mungkin secepat itu? Oke, jadi kalau dari operasi ketiga itu memang bukan operasi yang besar banget gitu ya, bukan operasi yang kritis gitu. Jadi memang hanya operasi kecil yang justru malah membantu mempercepat kepulihannya Bang Indra gitu. Dan setelah operasi itu malah memang kondisinya semakin membaik. Melihat dari check up-nya dulu ya, check up mungkin tadi tanggal 30 itu akan ada, Januari akan ada schedule check up lagi. Ya kita nggak bisa memperkirakan juga gitu. Cuman dari progres insya Allah ya, dengan niat Bekti, menurut saya sih, wah ini amazing banget ya. Maksudnya mereka Bekti itu bisa fight cepat ya, dari sadar itu cuman nggak butuh 1-2 kali 4 jam dia udah sadar. Wah pokoknya kayaknya dia emang emang
motivasinya dan ininya emang tinggi banget ya gitu. Jadinya progres semua baik dan dia melakukan apa yang dokter perintahkan. Diri gitu, itu di luar dugaan kita sih gitu. Apa kasih rasa syukur dari Indra Bekti sendiri maupun ke keluarga ini kan melewati fase-fase itu sampai akhirnya kehidupan kedua nih mungkin jalan seperti apa sih Mas? Ya, jadi kalau itu kita memang belum kasih tahu juga ya ke dia kalau dia sempat kritis atau apa itu kita belum kasih tahu gitu kan, karena takutnya dia kaget atau apa, tapi dia tahu dia sempat sakit gitu kan, dan sekarang sudah pulang ke rumah. Itu kemarin dia sempat ada ucapan terima kasih gitu ya, dan dia sangat-sangat bersyukur banget gitu kan, dan bahkan kemarin itu sudah mulai sholat gitu ya, sholat dengan posisi tiduran gitu. Dia udah mulai sholat gitu, dia minta sholat. Kemudian untuk baca doa ya itu dia alhamdulillahnya nggak ada memori yang lost, nggak ada, jadi dia hafal semua surat-surat itu dia masih hafal gitu. Mas, gimana peluang kesembuhannya Bekti sendiri? Apakah bisa sembuh 100% kayak dulu atau Insya Allah kita sih berharap bisa sembuh 100% gitu ya, karena kalau dilihat memang mungkin teman-teman bisa lihat Bang Indra ini nggak terlalu banyak berubah gitu ya. Bahkan kemarin mau pulang rumah sakit aja masih ngebanyol mau gerak jalan kayak pas Gibra gitu ya. Ya emang Bang Indra orangnya begitu deh gitu. Insya Allah nggak banyak berubah. Kita ada pesan ini ya dari dokter soal makanan. Sebentar, yang mana? Pesan makanan dari dokter itu ada pesan nggak untuk pantang makanan apa? Untuk pantangan makanan nggak ada gitu ya, alhamdulillah. Yang penting tetap terkontrol, nggak berlebihan, itu aja sih. Mas Roy udah sempat nanyain kerjaan lagi belum? Ya, kalau kerjaan sih kita bercanda-bercanda aja ya sebenarnya waktu itu. Jadi ketemu saya tuh, makanya saya tuh juga ketemu untuk ketemu dia tuh sengaja. Saya jadi belakangan, saya teman-teman keluarga kadang udah lebih dulu. Saya juga menunggu. Kadang-kadang saya ngelihat dia tuh waktu ditahan sama suster, Mas dia lagi tidur, nggak usah, nanti aja pas bangun. Saya justru lagi mau tidur karena dia pengen lihat dia, karena kalau ngeliat takutnya dia ngeliat saya tuh ngeliatnya mau kayak otaknya udah kerjaan, duit tuh kerjaan gitu kan. Muka saya gitu. Akhirnya sudah pas ketemu ya nggak ada pertanyaan itu, ketakutan saya nggak ada. Cuman memang ada satu waktu saya menyebutkan, dia bilang wah teman-teman nih nggak ngelihat saya gitu. Siapa bilang gitu, teman-teman artis banyak yang datang. Oh gitu, siapa aja? Saya sebutlah ada ini. Salah satu pas menyebut nama, saya nyebut ada Ayu Dewi, udah jenguk. Dia langsung sempat mikir tuh, Ayu Dewi, kan kita ada kerjaan Roy sama dia. Gitu, ingat gitu, karena memang harusnya tanggal 30 itu, tanggal 28, 29 saya berangkat harusnya ke luar kota untuk tanggal 30 acara bareng MC-nya bareng Ayu Dewi. Di saat dia pertama kali saya nyebut Ayu Dewi, dan beberapa artis dia skip aja pokoknya. Oke, oh iya, pas nyebut saya Ayu Dewi, kan kita ada kerjaannya Roy sama Ayu Dewi. Udah lewat, saya bilang. Udah aman, acaranya lancar, saya bilang. Oh gitu ya, lancar. Waktu itu soalnya masih random ya. Jadi saya agak sedikit supaya dia nggak terlalu keras mikir, apa dia set, apa dia sedih gitu. Oh ternyata acara nggak jadi, saya tidak ini gitu. Saya nggak mau bikin acara lancar Pak, udah aman gitu. Oh iya. Aman ya berarti Roy? Kok gue lupa ya Roy? Iyalah, Bapak lagi tiduran mulu sih, saya bilang gitu kan. Jadi ternyata dia memang masih inget apa di tanggal 28 itu ada planning ke depannya tuh, dia stucknya di situ. Jadi ada momen yang tanggal 29, 30, 31, 1 yang saya baru ketemu tuh tanggal 2, dia tuh stuck di situ. Jadi balik lagi di tanggal 28 gitu. Dan kalau kalau yang memori lama kita tanya pasti ingat ya, masih ingat. Cuman suka lupa tuh justru yang sedang berjalan dilakukan gitu. Di saat ini ada yang datang, dia terima kasih, dia minta doa, pas dia bisa minta doa, dibalik lagi terima kasih lagi, habis terima kasih lagi dia bilang, yuk kita doa lagi. Udah doanya udah selesai gitu. Kok saya nggak diajak? Iya barusan Bapak yang mimpin, saya bilang gitu kan. Ya jadi ada short memory. Cuman per hari ini sih kayaknya short memory itu sudah mulai membaik, jadi tidak ada balik lagi gitu. Cuman memang masih obrolannya kalau apa yang kita tanya dia selalu jawab dengan baik. Cuman kalau dia yang mulai punya inisiatif punya topik yang dia bahas sendiri, nah itu udah agak masih ngawang-ngawang lah gitu. Ini ngomong apa nih, mau ngapain nih? Kadang-kadang nggak jelas, masih belum jelas gitu. Jadi twistnya kita bercanda-bercanda aja sih sebenarnya. Kalau melihat saya pekerjaan dia belum menanyakan secara detail. Bahkan saya bercanda-bercanda kalau dokter lagi ngumpul sama istrinya lagi dijelasin waktu itu, kalau nggak saya sempat posting ya.
dijelasin sama dokter-dokter sama suster-suster obat ini, saya bercanda, Pak tuh lihat Pak, gitu. Itu lagi briefing, lagi ngatur jadwal schedule lo, lagi GR lo, lagi briefing lo gitu. Haha, dia ketawa-tawa gitu. Jadi dia tahu bahwa oh dia lagi belum bisa bekerja gitu. Cuman saya ajak bercanda supaya untuk mengingatkan aja sebenarnya.